Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, kelas 6 SDIT Dauro. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas 5 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian ya. Sebelum mulai pembahasan, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kita mulai pembahasannya ya. Soal yang pertama, ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide-ide pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi pengejauhan tahannya. Kegiatan ekonomi kreatif yang dikelola koperasi adalah jawaban yang paling tepat sesuai dengan cerita di atas yaitu C. UKM. UKM itu singkatan dari usaha kecil dan menengah ya. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Dari 4 gambar yang ada, diminta untuk tokoh mana yang berjuang dalam bidang pendidikan di Indonesia. Jawaban yang paling tepat sesuai dengan gambar adalah yang C, nomor 3, yaitu adalah Ki Hajar Dewantara. Untuk yang nomor 1 itu adalah Insinyur Soekarno-Hatta, nomor 2 Muhammad Yamin, dan nomor 4 I Gusti Ngurah Rai. Jawabannya yang C ya, nomor 3. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Dengan diberlakukannya pasar bebas di Asia, masyarakat harus mempersiapkan diri untuk menghadapi pasar bebas terutama dalam hal pendidikan. Dampak positif pasar bebas dengan perubahan perilaku masyarakat di bidang ilmu pengetahuan adalah jawaban yang paling tepat sesuai dengan cerita tersebut yaitu yang B. Memilih sekolah dengan kualitas pendidikan yang baik. Oke, lanjut ke soal yang keempat. Perhatikan tabel berikut. Nah, ada sebuah tabel berdasarkan data di atas yang merupakan komoditi ekspor adalah jawaban yang paling tepat yaitu yang A. Oke, bisa kita lanjut ke soal nomor 5. Hampir sepanjang bagian wilayah Tangerang dialiri oleh sungai Cisadane yang cukup besar. Sungai Cisadane ini juga merupakan batas alam antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang. Keadaan ini membuat warga Kabupaten Tangerang yang ingin ke Kota Tangerang atau sebaliknya harus melalui jalur memutar yang cukup jauh dengan melewati jembatan besar di Kota Tangerang. Kegiatan ekonomi yang dapat dikembangkan penduduk setempat adalah jawaban yang paling tepat sesuai dengan soal nomor 5 yaitu yang B. Membuat jasa penyeberangan menggunakan rakit. Oke, kita ke soal nomor 6 yang merupakan soal bentuk uraian. Melalui Sumpah Pemuda, perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan. Jelaskan nilai-nilai Sumpah Pemuda guna menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Oke, jawabannya adalah yang pertama, adanya persatuan dan kesatuan antar anggota masyarakat. Yang kedua, tidak membedakan ras, agama, atau kepercayaan dan suku bangsa. Yang ketiga, tidak akan memudar nilai-nilai nasionalisme. Yang keempat, terciptanya pertahanan dan keamanan negara. Oke, bisa kita lanjutkan ke soal nomor 7 uraian. Berdasarkan gambar peninggalan bersejarah yang ada, jelaskan peluang usaha masyarakat untuk mendukung pelestarian peninggalan sejarah tersebut. Oke, yang pertama jawabannya penjaga museum. Yang kedua, pedagang souvenir atau pedagang kaki lima. Dan yang ketiga yaitu adalah pemandu wisata. Oke. Soal nomor 8. Tangerang merupakan daerah urban sehingga muncul berbagai etnis dan agama. Begitupun siswa di sekolah. Keberadaan ini menyebabkan terjadinya konflik antar siswa yang mengarah ke disintegrasi. Apa yang dapat kamu lakukan untuk mencegah disintegrasi di lingkungan sekolah? Jawabannya yang pertama, tidak membeda-bedakan perlakuan kepada teman di sekolah. Yang kedua, saling menghormati antar agama lain.
Yang ketiga, menghargai kebudayaan teman yang asalnya dari suku lain. Yang keempat, menjaga kerukunan antar suku. Oke, soal yang berikutnya yaitu nomor 9. Koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah, yang anggotanya terdiri dari siswa-siswa sekolah. Sebutkan peran dari koperasi sekolah tersebut. Oke, yang pertama, koperasi sekolah dapat membantu pemerintah dalam pembangunan bidang perkoperasian melalui pendidikan di sekolah. Yang kedua, koperasi dapat melatih siswa supaya memiliki kesadaran berkoperasi. Yang ketiga, dapat melatih siswa untuk disiplin, jujur, suka bekerja keras, bekerja sama, saling membantu, dan mempunyai jiwa demokratis. Yang keempat, mengembangkan jiwa wirausaha. Oke, lanjut ke soal yang terakhir atau soal nomor 10. Manusia melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Sebutkan jenis kegiatan ekonomi di bidang produksi. Yang pertama, bertani. Yang kedua, beternak. Yang ketiga, penjahit. Dan yang keempat, mendirikan pabrik sepatu atau pabrik-pabrik lainnya. Oke, selesai sudah pembahasan kita untuk 10 soal IPS kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih sudah menyaksikan dan memperhatikan penjelasan Ibu. Sampai bertemu lagi di mata pelajaran IPS selanjutnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.